Semua milikku ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita kembali bertemu dalam Sapaan Teduh Kelas Jakarta Kalimantan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu yang mengizinkan kami kembali untuk memulai aktivitas kami hari ini. Dan sebelumnya Bapa, kami membuka hati kami untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Bapa untuk bisa memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari kitab Yeremia 21 ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Demikian sapaan teduh kita pagi ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah lagu KKR yang cukup familiar yang bersyair, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Nah, syair lagu ini mengingatkan kita tentang apa yang dikatakan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Konteks dari teks kita hari ini, di mana pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan karena akan menghadapi peperangan melawan kerajaan Raja Nebukadnezar. Dalam situasi yang seperti itu, di mana bangsa Israel sangat menyadari tentang ketidakberdayaannya, mereka mengutus Raja Sedekia, mengutus utusannya untuk bertemu dengan Yeremia, untuk berbicara kepada Allah, memohon pertolongan Tuhan, memohon kebaikan Tuhan, agar hal-hal yang buruk dijauhkan dari bangsa itu. Nah, oleh sebab itu ketika mendengar permohonan itu, Allah kemudian bernubuat kepada Yeremia untuk kembali disampaikan kepada bangsa Israel bahwa Allah akan menolong bangsa itu. Allah sendiri yang akan berperang melawan Raja Nebukadnezar, dan Allah akan selalu berada di pihak mereka. Ini adalah janji yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Di tengah ketakutan mereka menghadapi peperangan, Allah mengatakan, aku yang akan berada di pihakmu. Aku yang akan berperang melawan musuhmu, dan aku yang akan memukul mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata janji penyertaan Tuhan itu
tidak sampai di situ saja. Tapi kemudian janji pernyataan itu juga diikuti oleh sebuah syarat bahwa hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel di tengah-tengah permohonan mereka meminta pertolongan Tuhan, bagaimana bangsa Israel bisa menentukan jalan hidup mereka. Apakah jalan kehidupan atau jalan kematian. Dan teks kita hari ini mengatakan, maka aku akan menghadapkan kepada bangsa itu dua pilihan, jalan kehidupan atau jalan kematian. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi pada hari-hari yang akan datang itu sangat dipengaruhi oleh keputusan dan pilihan kita hari ini dan saat ini. Sesuatu yang akan terjadi pada waktu yang akan datang itu sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan kita hari ini. Oleh sebab itu Allah memberikan keputusan dan pilihan itu kepada bangsa Israel. Aku akan menolong engkau memukul musuhmu dan membuat mereka menjauh daripada engkau, tetapi engkau juga harus menentukan keputusan. Maka aku menghadapkan dua jalan kepadamu, jalan kematian atau jalan kehidupan. Dan itu tentu akan sangat mempengaruhi ending dari perjalanan kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka salah menentukan keputusan, maka mereka juga harus siap untuk menerima konsekuensi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekalipun mungkin pilihan itu ditawarkan kepada kita, jalan kehidupan atau jalan kematian, kita pasti akan mengatakan, aku mau memasuki jalan kehidupan. Aku mau berada di jalan kehidupan. Karena saya rasa tidak akan ada orang yang mau bersedia berada dalam jalan kematian, tetapi akan selalu memilih jalan kehidupan. Tapi ternyata untuk hidup dalam jalan kehidupan itu tak mudah, saudara-saudara. Itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesetiaan, membutuhkan ketaatan yang harus terus-menerus kita perlihatkan dalam kehidupan kita. Dan itu harus nyata dalam praktek kehidupan kita. Bagaimana kita memilih jalan kehidupan itu disertai dengan syarat-syarat, hal-hal yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang berada dalam jalan-jalan kehidupan. Ketika bangsa Israel akan mengatakan aku mau berada dalam jalan kehidupan, berarti mereka harus bersedia memberikan diri mereka, hati mereka seutuhnya hanya kepada Tuhan saja. Melakukan apa yang berkenan daripada Tuhan dan menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang tak berkenan bagi Tuhan. Apakah mereka siap? Apakah kita juga siap untuk itu? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kita harus menyadari, sebagaimana bangsa Israel juga harus menyadari, bahwa pertolongan Tuhan akan datang jikalau bangsa itu mampu hidup dalam kesetiaan dan ketaatan dengan sebuah pilihan mereka mau berada di jalan kehidupan. Allah mengatakan, aku sendiri yang akan berperang, memukul musuh-musuhmu, dan tentunya aku yang akan memberikan engkau kemenangan. Tapi tentu apa yang diberikan oleh Tuhan, tentu itu juga sangat dipengaruhi oleh keputusan bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu, dalam praktek hidup kita setiap hari, kita harus selalu juga menyadari bahwa setiap waktu kehidupan kita menawarkan banyak sekali pilihan-pilihan. Dan keputusan-keputusan yang harus kita ambil itu hendaknya memiliki tujuan yang jelas. Oleh sebab itu dikatakan, untuk bisa menentukan sebuah pilihan yang benar, menentukan sebuah keputusan dari pilihan-pilihan yang diberikan, setiap orang harus memiliki dan mampu menetapkan tujuan dari hidupnya sendiri. Ketika kita punya tujuan yang jelas, kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Ketika kita tahu tujuan hidup kita ini mau kemana, kita pasti bisa menentukan jalan mana yang harus kita lalui. Hal kedua yang harus dimiliki oleh manusia sehingga dia tidak salah menentukan keputusan atau pilihan adalah melibatkan Tuhan melalui doa dan firman-Nya setiap waktu. Firman Tuhan membimbing kita dan dalam doa kita mendengarkan suara Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk memikirkan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita.
Karena doa tidak hanya kita yang berkata-kata dan Allah yang mendengar. Tetapi dalam doa kita juga memberi ruang Allah yang berkata-kata, kita yang mendengar. Dan untuk menentukan sebuah keputusan atau menentukan sebuah pilihan, setiap manusia, orang percaya juga harus melibatkan Tuhan dalam doa dan juga firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita setiap hari menawarkan banyak sekali pilihan. Dan setiap pilihan yang kita tentukan pasti memiliki konsekuensi tersendiri. Tetapi apapun itu, ketika pilihan kita sudah benar, maka setialah pada prosesnya, sehingga kita sampai pada sebuah tujuan yang akan memberikan kita hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Kami mau kembali memulai berbagai aktivitas kami dan kiranya Tuhan yang tolong kami. Dengan firman Tuhan hari ini kami diingatkan agar mampu menentukan sebuah keputusan yang tepat. Sekalipun dalam proses menjalani hidup, dalam keputusan yang sudah kami ambil saat ini tentu banyak tantangan-tantangan. Tapi biarlah Bapak ketika kami tahu dan menyadari bahwa apa yang menjadi tujuan hidup kami akan setia pada setiap perjalanan prosesnya. Dan hikmat Tuhan kiranya yang selalu tuntun kami, sehingga keputusan kami selalu berakhir pada hidup yang berkemenangan. Hari ini juga kami berdoa ya Bapak buat anak-anak Tuhan, GBK Perunggun Parindu bersama dengan Perminggun Ngabang Sungai Asam. Tuhan yang berkati seluruh anak-anak Tuhan dalam berbagai keberadaan mereka. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati pekerjaan dan keluarga bersama seluruh serayan-serayan Tuhan, pertua, diaken dan pendeta kami yang melayani di sana. Engkau yang berkati pelayanan mereka Bapa. Dan kiranya dengan kehadiran mereka jemaat-jemaat Tuhan pun di GBK Perunggun Parindu, Perminggun Ngabang Sungai Asam semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kiranya apa yang ditaburkan oleh hamba-Mu kiranya juga akan berbuah suatu hari nanti. Dan hidup mereka juga menjadi kesaksian. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBKP, wilayah Klasis Jakarta, Kalimantan, dan GBKP secara umum. Dimanapun mereka berada, Bapak Tuhan berkati keberadaan kami satu persatu. Tuntun kami di tengah-tengah berbagai aktivitas dan kegiatan kami. Mampukan kami Tuhan dengan hikmat-Mu berjalan di tengah-tengah kehidupan kami yang sulit. Dan biarlah kehadiran kami pun selalu menjadi agen-agen yang menceritakan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya kasih setia-Mu akan selalu menjaga kami, terlebih-lebih dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami dan doa kami kepada Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.